Dan dokter, ini kan di tema kita hari ini kan tentang promosi Penmaru S2 Ilmu Biomedis nih dok. Boleh dijelasin nggak sih dok, ini ilmu biomedis itu yang seperti apa gitu? Ya, mungkin buat teman-teman anak-anak muda yang sedang mendengarkan, bahwa saya di sini mengenalkan sedikit ya, bahwa mungkin ada beberapa yang baru mendengar ilmu biomedis. Iya. Nah, apa sih itu ilmu biomedis? Jadi secara umum ilmu biomedis itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana secara normal tubuh kita, terutama manusia ya, tubuh manusia itu bekerja secara normal. Baik dari segi anatominya, jadi bagian-bagian tubuhnya mulai dari yang paling besar sampai bagian tubuh yang paling kecil. Jadi itu dipelajari. Iya. Semuanya di situ ya dok? Iya benar. Jadi secara umum itu sebenarnya ilmu dasar untuk lanjut ke kedokterannya gitu. Jadi untuk ke klinisnya. Jadi kita mempelajari ilmu dasarnya, ilmu normalnya dulu lah. Oke, sebelum masuk ke klinis atau spesialisnya gitu ya dok? Iya. Oke. Tapi kalau untuk S2 biomedis ini sendiri dok, udah dibuka sejak kapan kalau untuk di UMSU ini sendiri dok? Iya, alhamdulillah Mbak Rara, sebenarnya ilmu biomedis di FK UMSU ini sendiri, sebenarnya tergolong sangat baru ya, karena kita juga baru menerima SK itu di akhir bulan Mei 2022 dan kita langsung menerima pendaftaran itu di awal bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang. Oh, berarti baru ya dokter, baru banget nih. Iya benar Mbak Rara. Terus kalau untuk dari akreditasinya sendiri udah ini belum dok? Ya, jadi kita karena kan kita di bawah Fakultas Kedokteran, maka kita pengajuannya ini kan terkait dengan ilmu kesehatan ya Mbak Rara ya. Jadi lembaga akreditasinya itu adalah LAMPTEKES. Jadi berdasarkan aturan dari lembaga akreditasi perguruan tinggi swasta LAMPTEKES menyatakan bahwa semua prodi yang baru buka itu dinyatakan akreditasinya adalah B. Ya. Cuman memang kita dikasih waktu ya lebih kurang 2-3 tahun untuk menjalankan prodinya, sehingga kita dapat meningkatkan mutunya dengan melakukan reakreditasi yang mudah-mudahan bisa mengikuti jejak UMSU dan Fakultas Kedokteran bisa mendapatkan akreditasi AMR. Berarti harus nunggu 3 tahun lagi ya, kurang lebih 3 tahun lebih lagi. Kurang 3 tahun lagi ya benar. Tapi nih kalau untuk dari ilmu biomedis sendiri ini kan pasti kayak ada peminatannya juga nih ya dok, sama dengan kayak mungkin jurusan-jurusan lainnya. Kalau untuk di ilmu biomedis ini, S2 ilmu biomedis ini peminatannya itu ada apa aja gitu dok? Ada berapa macam peminatannya? Ya, untuk di ilmu biomedis di Fakultas Kedokteran UMSU kita membuka 4 cabang bidang keilmuan yang ada di bawah biomedis. Pertama itu ada bidang ilmu histologi, kemudian ada bidang ilmu biokimia, ada bidang ilmu farmakologi, dan ada bidang ilmu fisiologi. 4 ya dok, iya. Banyak ya. Tapi dok, kalau untuk yang bisa mendaftar ke jurusan tersebut ataupun peminatannya tersebut ini bebas dari yang S1 kedokteran gitu dok, atau yang seperti apa dok? Oh iya, jadi untuk yang calon peserta yang bisa mendaftar itu memang dari beberapa, pertama itu dari dokter, baik itu dokter umum, dokter hewan maupun dokter gigi itu bisa Mbak Rara, atau dari lulusan S1 di bidang kedokteran yang tadi ataupun di bidang S1 kesehatan lainnya. Jadi S1 kesehatan lainnya itu seperti misalnya keperawatan, S1 keperawatan, S1 kebidanan, kemudian S1 farmasi, bidang farmasi, kemudian kesehatan masyarakat ataupun ilmu gizi. Dan selain itu kita juga bisa menerima lulusan dari S1 dari ilmu hayati seperti bisa juga Mbak Rara. Iya, dari misalnya dari jurusan biologi, nah itu bisa fisika atau kimia itu juga bisa Mbak Rara. Itu juga bisa. Iya. Tapi yang berhubungan dengan kesehatan lah ya dokter ya. Iya benar. Kirain kita hanya lulusan dari kedokteran aja, enggak kayak tadi yang dokter sebutin kan ada juga tadi dari dokter hewan, dokter gigi dan segala macam, ternyata itu juga bisa ikut bergabung. Bisa Mbak Rara. Iya, jadi kalaupun dia misalnya belum kalau jenjang kedokteran ya Mbak Rara ya, kita kan ada jenjang sarjana kedokteran, baru kemudian dia jenjang profesi dokter. Nah, jadi seandainya pun dia masih bergelar sarjana kedokteran belum menjadi dokter, nah itu juga kita bisa terima. Minimal dia adalah lulusan S1, Mbak. Pokoknya dia minimal lulusannya S1 lebih dari kedokteran, kesehatan, atau pokoknya yang berhubungan dengan kesehatan lah ya. Iya benar Mbak. Tapi kalau untuk
visi misinya sendiri nih dari ilmu biomedis ini sendiri kira-kira seperti apa dok? Jadi kalau visi dari prodi ilmu biomedis, magister ilmu biomedis ini, kita itu berharap menjadi pusat unggulan pendidikan dalam ilmu biomedis yang profesional berdasarkan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan di Indonesia. Nah, untuk misinya sendiri sebenarnya kita berharap program studi ilmu biomedis ini dapat melakukan pembelajaran ilmu biomedis untuk menghasilkan calon pendidik, baik itu pendidik, peneliti, ataupun bidang lainnya yang bersifat profesional dan memang harus tetap berdasarkan nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan. Kemudian mampu untuk melakukan penelitian di bidang-bidang ilmu biomedis dengan tujuan untuk meningkatkan keilmuan yang bermanfaat untuk masyarakat umumnya, serta memfasilitasi penelitian di ilmu biomedis baik di dalam maupun di luar institusi, baik dalam taraf nasional ataupun internasional, dengan cara menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan institusi baik itu di dalam maupun di luar negeri. Oke, tapi kalau untuk target pencapaiannya sendiri nih dok dari prodi S2 biomedis ini itu seperti apa dok? Target pencapaiannya mungkin ya harapannya lulusan dari S2 biomedis ini memiliki dia berkompeten untuk menjadi seorang pendidik. Pendidik itu berarti dosen ya, baik itu dosen maupun guru ya silahkan gitu ya, di bidang ilmu biomedis ya, terutama di bidang ilmu biomedis di berbagai seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia gitu. Baik itu tujuannya sih sebenarnya nggak Indonesia saja, nasional aja, harapannya bisa bertaraf internasional juga ya di berbagai bidang tadi ya. Kemudian selain dia menjadi pendidik, harapan kami adalah nanti kita juga memiliki peneliti yang kompeten dengan judul-judul penelitian yang bisa kita publikasikan di taraf nasional dan taraf internasional pastinya. Serta satu lagi Mbak Rara, yang sedikit berbeda mungkin dengan yang lain-lain. Jadi kita di sini tuh juga berharap nanti lulusan kita itu mampu memiliki kompeten untuk menjadi seorang auditor mutu ya di bidang kesehatan, terutama laboratorium dan alat-alat kesehatan seperti itu. Oke, itu targetnya yang pertama ya Mas dokter. Harapannya ya semoga bisa tercapai lah ya dok. Lalu dok, kan banyak nih pilihan dari S2, kenapa sih dipilihnya ilmu biomedis gitu dok? Mungkin kan banyak lagi nih ilmu-ilmu lainnya gitu, ada alasan tersendiri nggak nih dok? Nah, kenapa kalau misalnya ditanya kenapa sih kita harus milih ilmu biomedis? Pertama memang lulusannya belum banyak Mbak Rara ya. Iya. Jadi ibaratnya untuk persaingan di bidang ilmu biomedis ini sendiri di Indonesia masih cukup, bisa dibilang belum cukup tinggi. Masih sedikit gitu ya dok? Sedikit ya, belum terlalu banyak. Memang ada beberapa, cuman udah mulai buka ya ilmu-ilmu biomedis di bidang lain, tapi masih sedikit. Kemudian ilmu biomedis ini cakupannya cukup luas Mbak Rara. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, jadi tidak harus dia bekerja di rumah sakit, dia juga bisa bekerja di bidang-bidang lain seperti di bidang pendidikan, bisa dibawa dengan ilmu biomedisnya, kemudian atau dia bekerja di bidang penelitian dengan basic ilmu biomedisnya, karena itu sangat-sangat membantu sekali Mbak Rara. Kemudian yang satu lagi tadi, bekerja di segala bidang-bidang kesehatan. Iya, baik itu misalnya di auditor tadi, atau misalnya dia di perusahaan farmasi ataupun di perusahaan alat-alat kesehatan, itu sangat membantu sekali dalam menunjang karirnya kelak. Jadi memang istilahnya kayak lebih gampangnya aja kalau nanti untuk karir kedepannya lebih pasti gitu ya dok? Lebih luas. Iya. Lalu kalau untuk keunggulannya sendiri nih dok dari S2 ilmu biomedis ini sendiri, selain tadi mungkin untuk karir kedepannya lebih luas dan lebih pasti, ini apa lagi gitu dok? Nah memang kalau misalnya keunggulannya dari S2 biomedis ini, kita ini di Fakultas Kedokteran UNSU ini kita memiliki beberapa fasilitas yang Mbak Rara ya, yang mendukung nanti perkuliahan. Antara lain itu ada seperti ruang perkuliahan yang cukup nyaman karena sudah dilengkapi dengan AC, proyektor dan lain-lain. Kemudian juga kita memiliki laboratorium, sudah pasti kita harus memiliki laboratorium yang cukup praktikum ya dok ya. Benar, karena nanti
masih tetap ada praktikum karena ini memang sebagai basic atau dasar ilmu yang mereka harus bawa kelak gitu ya, untuk mereka terapkan di lapangan. Jadi kita memfasilitasi dengan laboratorium penunjang, termasuk laboratorium terpadu, kemudian ada laboratorium farmakologi, fisiologi, histologi, dan biokimia. Selain itu juga kita di Fakultas Kedokteran UNSU memiliki beberapa wahana sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan mahasiswa nanti di bidang misalnya di perpustakaan, kemudian wifi yang cukup lancar Mbak Rara, jadi dalam mencari referensi itu nanti sangat dimudahkan ya, karena wifi kita alhamdulillah cukup lancar di UNSU. Kemudian di kita juga memiliki di Fakultas Kedokteran dan UNSU sendiri memiliki berbagai kerjasama Mbak Rara, cukup banyak juga ya sekali kerjasama kita ya, dan baik itu dalam nasional maupun yang internasional. Alhamdulillah ya. Iya benar, dengan berbagai segala instansi ya Mbak Rara ya. Jadi mudah-mudahan kerjasama yang sudah dijalin ini bisa menunjang dari segala kegiatan yang ada di S2 Biomedis supaya nanti tercapai itu yang tadi gitu, Mbak Rara. Targetnya ini tadi tercapai ya Dok. Kan, Mbak Rara. Tapi kalau untuk praktik-praktiknya ini sendiri nih Dok, biasa itu praktiknya dalam hal yang seperti apa nih Dok? Jadi kalau misalnya prakteknya ini biasanya kita melakukan praktek-praktek atau praktikum-praktikum yang terkait dengan pemeriksaan Mbak Rara. Iya, jadi anggota tubuh juga ya Dok? Iya, pemeriksaan darah misalnya ya. Jadi tetapi dengan menggunakan alat-alat yang cukup menunjang dalam hal misalnya kita kita memiliki alat-alat yang ibaratnya misalnya mungkin Mbak Rara pasti pernah dengar lah ya PCR di zaman COVID ini. Sekarang ini ya, yang lagi trending di mana-mana ya. Semua orang udah nggak asing lagi mendengar alat yang namanya PCR. Nah, kalau dulu mungkin orang masih bingung apa itu PCR. Nah, sekarang orang udah mulai paham apa itu PCR. Nah, jadi PCR ini kan kayak misalnya berkaitan dengan pemeriksaan genetik gen gitu. Nah, itu sudah bisa kita lakukan di salah satu praktek yang akan kita ajarkan ke mahasiswanya nanti bagaimana cara melakukan pemeriksaan dengan menggunakan PCR dan menggunakan alat-alat pemeriksaan lainnya yang menunjang nanti untuk kesehatan. Oke, jadi semacam yang dokter bilang di awal juga ya, pemeriksaan tubuhnya juga, bukan hanya sekedar darah aja tapi mungkin pemeriksaan tubuh bagian luar, praktik juga gitu. Iya benar, jadi misalnya nanti ada kegiatan olahraga, jadi berkaitan dengan aktivitas fisik ya, olahraga itu kan berarti kan dengan tubuh fisik secara luar ya, itu nanti mungkin di laboratorium fisiologi. Kemudian bahkan jaringan kita itu jaringan akan diperiksa secara selnya, itu nanti di bagian histologi gitu. Secara terperinci ya Dok? Iya, bahkan kita juga tidak mengajarkan dari tubuh manusianya saja, tetapi juga nanti kita akan melakukan percobaan dengan hewan coba. Oke, kalau untuk hewan percobaannya itu apa aja biasanya? Biasanya kita dipraktekin gitu. Iya, kalau misalnya di kedokteran ya, kita biasanya menggunakan hewan coba itu kalau nggak mencit, tikus, kelinci gitu. Jadi memang harus berani ya Dok? Harus berani gitu, dan harus tega Mbak Rara. Kadang-kadang berani, tapi begitu disuruh dilakukan pembedahan pada mencitnya atau tikusnya jadi nggak tega. Nggak tega iya, gitu. Kita harus nggak tegaan. Jadi memang harus tegaan gitu ya Dok? Iya benar. Tapi kalau untuk sistem pembelajarannya sendiri ini gimana Dok? Nah, sistem pembelajarannya sendiri sebenarnya kita ada perkuliahan itu selama 4 semester. 4 semester? Iya. Di semester pertama itu kita kuliah bersama. Jadi seluruh mahasiswa itu kuliahnya bersama-sama di semester pertama, selama semester pertama. Tapi nanti begitu masuk ke semester kedua itu sudah mulai penjurusan Mbak Rara. Jadi udah boleh milih peminatannya ya? Iya, disesuaikan dengan peminatan dari si mahasiswanya sendiri. Nanti dari semester 2 dan semester 3 itu sudah berdasarkan peminatannya. Jadi harapan kami sih nanti mahasiswanya ini kalau bisa, harapan kami salah satu targetnya juga mahasiswa ini bisa selesai tepat waktu Mbak Rara. Jadi 4 semester segala tugas yang diemban oleh si mahasiswa itu sudah diselesaikan. Jadi
sudah selesai dan sudah tamat, tesis sudah selesai di semester 4. Jadi kita membuat berbagai perencanaan dan perancangan gimana caranya supaya agar mahasiswa kita ini bisa selesai tepat waktu. Oke, jadi berarti kurang lebih 2 tahun ya 2 tahun untuk benar S2 sekali. ilmu biomedis ini. Iya benar. Gak lama-lama aja, teman anak muda cukup 2 tahun aja, tapi kamu harus bisa menyelesaikan semuanya. Oke deh teman anak muda, sepertinya kita akan break sejenak. Dan ya itu tadi dengan Penmaru dari S2 Ilmu Biomedis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dimana memang untuk prodi S2 Ilmu Biomedis ini baru dibuka itu di bulan Juni kemarin di tahun 2022, dan ya belum ada waktu 2 bulan nih waktu pembukaannya. Jadi untuk kamu yang ingin mendaftar ya masih bisa dong? Masih Tuh, masih bisa teman anak muda kalau kamu yang ingin mendaftar ataupun ingin melanjutkan studinya kamu teman anak muda, terlebih untuk kamu nih yang lulusan S1-nya di bidang kesehatan. Oke deh teman anak muda, kita akan break sejenak dengan satu single ini, dan setelahnya tentu kita akan kembali lagi nih untuk berbincang dengan Dr. Isra ya teman anak muda seputar tentang promosi Penmaru S2 Ilmu Biomedis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan jangan kemana-mana, setelah ini tentunya Rara akan kembali lagi hanya di 91,6 FM sentralnya anak muda. Berarti kalau 2 semester itu semuanya udah diembat lah gitu ya dok ya, mulai dari pembelajaran kayak yang bener-bener difokusin banget gitu dok. Memang 2 tahun atau 4 semester itu memang harus selesai atau boleh lebih gitu dok? Sebenarnya boleh lebih sih, tapi kan targetnya dari prodi kan harapannya kita memiliki, karena itu harapannya menjadi salah satu keunggulan, pelajari segala ilmu yang terkait dengan kesehatan, Mbak, kesehatan tubuh manusia terutama ya. Kita di sini tuh lebih fokusnya ke tubuh manusia memang. Jadi dia ilmunya itu kalau menurut saya itu lebih luas, karena memang di dalam ilmu biomedis ini sudah pasti ilmu pengetahuannya terus berkembang, Mbak. Okay. Ya, yang namanya tubuh manusia ini kan ya rahasianya itu cukup banyak sekali yang besar rahasianya ya. Belum terbongkar Mbak, belum terungkap semua, masih banyak sebenarnya walaupun sudah diteliti sejak zaman beribu-ribu tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang tuh pasti ada saja selalu penemuan baru. Iya benar Mbak, masih satu makhluk gitu, masih manusia saja, belum lagi hewan-hewan lain dan tumbuhan gitu kan Mbak. Jadi memang Masya Allah, Subhanallah, memang manusia ini diciptakan dengan segala kompleksnya, yang itu yang akan kita pelajarin gitu Mbak di ilmu biomedis ini, yang harapannya nanti di si peserta ilmu biomedis atau mahasiswa ilmu biomedis atau tamatan si ilmu biomedis ini bisa mengembangkan keilmuannya dengan penelitian-penelitian yang tadi untuk mengungkapkan rahasia-rahasia ya, yang tujuannya apa? Yang tujuannya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri ya, terutama di bidang kesehatannya ya, kesejahteraan di bidang kesehatannya, bukan kesejahteraan yang lain ya. Oke, berbeda kesejahteraannya ya dok. Kesejahteraan di bidang kesehatan yang kayak kata orang, sehat itu mahal Mbak. Sehat itu mahal, jadi memang harus benar dijaga ya kondisi tubuhnya ya dok. Iya, jadi lebih bagus pencegahan sih ya daripada pengobatan. Karena kalau udah pengobatan nanti, aduh bisa panjang gitu ya. Panjang ceritanya, Mbak, panjang embel-embelnya. Banyak yang ada embel-embel tambahannya gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk tadi kan peminatannya itu ada 4 ya dok ya. Itu boleh dijelasin nggak sih dok? Maksudnya dari kayak tadi ada farmakologi juga itu kira-kira seperti apa dari keempat peminatan itu, khususnya kayak di bidang apa? Itu kan pasti ada lebih kayak kekhususan lagi dari bidang tersebut. Ya. Jadi tadi ada 4 ya Mbak ya, ada histologi, biokimia, kemudian ada farmakologi dan ada fisiologi. Nah, kalau tadi yang Mbak Rara tanyakan kayak farmakologi itu dari namanya mungkin teman-teman udah pada tahu ya, farmako berarti nggak jauh-jauh berhubungan dengan farmasi atau obat-obatan. Iya benar. Jadi dia mempelajari ilmu obat-obatan terkait dengan tubuh manusia. Jadi obat ini nanti kerjanya di dalam tubuh itu ngapain? Seperti apa? Iya. Gitu ya. Bagaimana sih obat ini bekerja sehingga bisa ngobatin si orang sakit ini gitu. Bagaimana cara kerjanya, di mana dia kerja. Nah, terkadang obat ini ternyata tidak selamanya juga aman, Mbak. Nah,
ternyata obat ini juga pada keadaan-keadaan dan dosis tertentu bisa berbahaya ternyata untuk bagi si orang yang mengkonsumsi iya. gitu dok. Makanya itu yang perlu terus kita teliti gitu ya. Amankah obat yang baik itu yang mana sih? Yang aman itu seperti apa sih? Dosisnya harus seperti apa juga? Iya, yang efektif. Kadang ada obat dikasih tapi kok nggak efektif ya nggak ngaruh ya. Nah itu kan diteliti juga Mbak. Iya, dipelajari juga keefektifan obat itu bagaimana sih di tubuh manusia. Itu mungkin di bidang farmakologi. Farmakologi ya. Jadi nanti di farmakologi ini mempelajari dasar-dasar dari bagaimana obat itu bekerja dan pengaruhnya ke tubuh manusia gitu. Nah, kalau misalnya di bidang histologi. Nah, histologi ini lebih ke sel sih Mbak memang. Jadi lebih kecil ya, lebih banyak ngintip nanti Mbak karena dia berhubungan dengan mikroskop ya. Jadi nanti teman-teman akan kalau misalnya ngambil peminatannya ke bidang histologi akan lebih banyak ngintip. Nah, histologi ini mungkin nanti temannya itu adalah kalau misalnya teman-teman pernah dengar namanya patologi anatomi. Patologi anatomi. Iya, jadi patologi anatomi ini kalau dia sudah ke arah penyakitnya. Jadi misalnya nih kalau misalnya teman-teman pernah dengar nih ya, anak muda pernah dengar misalnya ada tumor yang diperiksakan tumornya diangkat kemudian diperiksakan. Nah, diperiksakannya kemana? Ke patologi anatomi karena dia sudah penyakit. Nah, tapi kalau histologi ini dia belajarnya tentang sel tubuh manusia, jaringan tubuh manusia yang masih kategori normal. Nah, ya, jadi dia mempelajari apa saja sih lapisan kulit kita, iya, bagaimana sih kulit ini kok bisa kering, bagaimana bentuknya kulitnya, apa sama kulit di setiap tubuh itu bentuknya apa sama, karena kalau misalnya sama berarti treatmentnya juga berarti sama ya. Nah, tapi kalau misalnya bentuknya berbeda pasti treatmentnya juga akan berbeda. Iya, perlakuannya juga harus beda kan. Gitu. Karena memang kondisi kulit di tubuh ini pasti juga berbeda ya, bahkan satu tubuh gitu ya. Nah, di bawah kulit itu ada apa sih? Nah, itu mereka pelajari. Itu di histologi ya, di histologi terkait nanti dengan selnya, bagaimana sel itu bekerja gitu. Nah, kalau misalnya di bagian biokimia, mungkin juga anak-anak muda juga dari namanya juga langsung ya kimia berarti ini ceritanya. Kayaknya dulu kalau pelajaran kimia ini kayaknya yang paling dihindari gitu dok. Ya, tapi jangan salah Pak, ternyata peminatnya banyak juga. Ada juga orang yang suka kimia ternyata kan ya Mbak ya, walaupun ya tidak sebanyak peminat lain misalnya. Nah, kalau biokimia ini memang lebih banyak cerita ke biologi molekul-molekul yang ada di dalam tubuh Mbak. Jadi kita nggak murni cerita, jangan takut, kita nggak murni cerita kimianya. Kita nggak cerita rantai-rantai karbonnya. Karena udah kebayang-bayang ada embel-embel kimianya nih dok. Ya enggak Mbak, jadi jangan takut, kita nggak cerita rantai-rantai karbonnya. Kita cerita mengenai ada molekul apa aja sih di dalam tubuh manusia. Oke, seperti itu. Jadi misalnya kalau misalnya teman-teman atau anak-anak muda pernah dengar yang namanya glukosa. Pernah dengar ya, gula darah ya, gula darah itu terdiri dari glukosa. Nah, itu salah satu molekul yang ada di dalam tubuh yang pengaruhnya kan sangat besar tuh ya Mbak ya. Kalau misalnya terjadi gangguan bisa menyebabkan penyakit diabetes mellitus, ya, penyakit gula, penyakit DM. Nah, di biokimia ini dia mempelajari bagaimana sih si glukosa ini di dalam tubuh itu bekerjanya gimana, manfaatnya, emang ada nggak sih manfaatnya di dalam tubuh, diperlukan nggak sih sebenarnya dia di dalam tubuh, kalau memang diperlukan untuk apa, bagaimana kerjanya gitu secara normal. Ya, jadi nanti ketika mengalami gangguan, kenapa bisa menyebabkan jadi penyakit ketika prosesnya terganggu, mungkin seperti itu Mbak. Aduh, nggak berat kali kan Mbak ya? Bisa dipahami dong. Bisa Mbak ya. Oke. Intinya tentang molekul-molekul yang terkandung di dalam tubuh. Iya, kayak protein. Kita makan banyak protein. Karbohidrat juga gitu. Karbohidrat, protein, lemak. Jadi intinya segala macamnya ya. Segala macam molekul yang masuk ke dalam tubuh. Iya, benar Mbak. Lalu kalau untuk fisiologi fisiologi ini ilmu yang mempelajari bagaimana fungsi tubuh itu secara normal. Fungsi tubuh. Iya, fungsi sistem tubuh. Jadi misalnya sistem respirasi, pernafasan. Gimana sih pernafasan kita itu bekerja secara normal? Atau misalnya nih, kita punya badan bisa bergerak. Gimana sih normalnya tubuh kita ini bisa menggerakkan badannya? Iya, bisa menggerakkan tangan sesuai dengan keinginan. Dan bagaimana kalau misalnya bagian fungsi itu terganggu, otomatis akan mengalami gangguan. Jadi terjadilah gerakan yang
tidak disadari. Tangannya gerak sendiri, bukan iya, dari bener. keinginan kita gitu ya Nah, Dok dia ya. kan tangannya gerak-gerak misalnya gitu kan, kayak orang kejam misalnya gitu kan, dia gerak sendiri tanpa diinginkan gitu, karena kenapa fungsinya terganggu gitu. Jadi kalau di fisiologi ini lebih ke fungsi organnya bekerja normalnya seperti apa gitu. Oke ya, teman anak muda bisa dipahami lah ya. Rara aja yang mungkin sangat berbeda nih ya. Tadi intinya kalau untuk farmakologi itu untuk yang jenis obat-obatannya gitu ya Dok. Kemudian kalau untuk histologi itu sel atau jaringan tubuh. Untuk biokimia molekul-molekul nih ataupun apa saja sih yang terkandung di dalam tubuh kita nih teman anak muda sebagai manusia, dan juga terakhir fisiologi ya Dok, tentang fungsi gerak, fungsi sehat, fungsi sistem tubuh kita. Fungsi sistem tubuh kita nih teman anak muda. Adalah ya udah paham lah teman anak muda. Bisa nggak ya kira-kira Rara masuk ke situ? Tapi nih Dok, kalau untuk biaya pendidikannya sendiri nih berapa untuk 2 tahun atau 4 semester itu sendiri? Berapa banyak yang harus dikeluarkan untuk kita mengenyam pendidikan di ilmu biomedis ini sendiri? Untuk biaya pendidikan seperti biasa Mbak ya, kalau untuk tahun pertama biasanya kita selalu ada uang pembangunan ya Mbak ya. Nah itu untuk uang pembangunan itu berkisar sekitar 15 juta di tahun pertama ya. Kemudian dengan SPP-nya tiap semester itu adalah 12 juta Mbak. Tiap semester? Tiap semester, ya. Itu langsung cash atau boleh pakai cicilan juga nih Dok? Kalau untuk uang SPP itu cash Mbak. Cash? Iya. Teman anak muda sudah bisa mempersiapkan nih ya. Untuk kamu yang ingin lanjut ke S2 ilmu biomedis, bisa. Tadi untuk uang pembangunannya ada sebesar 15 juta ya Dok? Iya. Kemudian untuk SPP ataupun uang kuliah di setiap semesternya itu 12 juta rupiah. Kemudian kalau untuk cara pendaftarannya sendiri ini bagaimana Dok? Sistematisnya lah gitu. Ya, sistematis sebenarnya gampang Mbak Rara. Jadi kalau misalnya pendaftarannya kita semua berpusat ya. Berpusat pada UMSU. Jadi pendaftarannya sama saja. Cukup dengan klik website penmaru.umsu.ac.id. Jadi nanti di sana sudah ada pilihannya untuk program studi ilmu biomedis di bawah Fakultas Kedokteran. Jadi tinggal klik, silakan anak-anak muda yang mungkin tertarik atau berminat untuk bergabung, silahkan langsung saja dimasuk ke dalam website penmaru.umsu.ac.id. Jadi nanti di sana akan ada pilihannya, di paling bawah itu ada pilihan untuk S2 biomedis, magister kesehatan ya di ilmu biomedis, dan nanti mengisi biodata sesuai dengan peminatnya. Pokoknya kriterianya S1 lah ya Dok ya. Tapi kalau untuk tahapan dari ujian untuk masuk ke S2 biomedis ini sendiri gimana Dok? Pasti kan ada tahapan juga ya Dok, itu kira-kira seperti apa Dok? Alhamdulillah ya Mbak ya, mungkin jadi ini di tahun pertama kita membuka prodi ini kita membebaskan ujian masuk, jadi bebas tes Mbak. Bebas tes. Iya, tidak ada ujian masuk, bebas tes. Kemudian juga biaya pendaftarannya free Mbak. Jadi tidak ada biaya pendaftaran, bebas tes untuk seluruh calon peserta yang mendaftar di gelombang pertama ini Mbak, di semester ini seperti itu. Iya. Tapi Dok, kalau untuk staf pengajarnya ini sendiri udah berapa banyak gitu Dok untuk di ilmu biomedis ini sendiri gitu? Nah, kalau untuk staf pengajar sendiri kita tim teaching sifatnya Mbak. Tim teaching. Iya, jadi tim teaching berkolaborasi di bawah Fakultas Kedokteran. Jadi nanti di pengajar di bidang ilmu biomedis ini juga merupakan bagian dari Fakultas Kedokteran. Tetapi Mbak di prodi ilmu biomedis ini kita juga akan mengundang pengajar atau expert di bidang-bidang ilmu biomedis yang terkait itu dari dalam dan luar negeri rencananya menjadi invited speaker. Ya, jadi dia akan memberikan materi, memberikan pengajaran sesuai dengan bidang keilmuannya di berbagai tadi ya peminatan tadi ya. Jadi kita akan merencanakan untuk, karena kan tadi ya Mbak ya kita sudah banyak alhamdulillah kita udah banyak kerjasama dengan berbagai instansi.
Jadi nanti kita akan menawarkan, kita akan mengundang pengajar-pengajar yang sudah ahli di bidangnya untuk membantu kita memberikan pengajaran dan pembekalan ilmu terhadap peserta-peserta didik kita. Tapi kalau untuk kayak study exchange itu sendiri masih ada dok untuk di ilmu biomedis? Karena kita baru buka ya Mbak ya, jadi mungkin belum ada, cuma nanti perencanaannya pasti akan kedepannya insya Allah bakal terwujud Iya, karena ini kan kita masih baru buka, jadi kita masih dalam tahap penyesuaian dulu Mbak. Nanti kalau udah kita udah settle, kita akan pasti itu akan menjadi salah satu target kita. Oke. Tapi kalau dokter sendiri tahu nggak sih udah berapa banyak yang mendaftar gitu? Sejauh ini baru sebulan lebih ya Mbak ya. Kita sudah ada pendaftar sekitar 4 atau 5 orang Mbak. Oh alhamdulillah, langsung udah ada langsung peminatnya langsung ke ilmu biomedis ini sudah ada ya dok? Iya, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah, baru sebulan ya teman anak muda. Udah, jadi pengen gitu ngomong jurusan ini. Iya Mbak Rara. Tapi kayaknya udah nggak bisa beralih lagi nih dok. Saya juga udah di ujung banget gitu ya. Udah di akhir-akhir tahapan untuk penyelesaian kuliah, kayaknya nggak bisa gitu ya dok. Iya, diselesaikan dulu Mbak, habis itu lanjut lagi gitu Mbak. Emang boleh dok? Double, triple. Boleh deh, nanti kita ambil titelnya double ya. Iya benar Mbak. Oke teman-teman muda, kita akan kembali break sejenak ya. Sebelum kita kembali lagi melanjutkan perbincangan kita dengan dokter cantik ya, Dokter Isra sebagai sekretaris program studi untuk S2 Ilmu Biomedis dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan tetap stay tune terus hanya di 91,6 Suara Sentralnya Anak Muda. Berarti dari semester akhir loh ya Mbak Rara ya? Ya teman anak muda, sudah pukul 9:50 waktu Indonesia bagian Barat ya teman anak muda. Kita sudah banyak sekali tadi berbincang seputar penerimaan mahasiswa baru untuk program studi S2 Ilmu Biomedis ya teman anak muda, bersama dengan Dr. Isra Tristian Biomed sebagai sekretaris Prodi S2 Ilmu Biomedis. Sudah dijelaskan tadi berapa banyak ya biaya untuk pendidikannya, kemudian juga fasilitas yang ada itu apa aja, kemudian juga peminatan dari jurusan ilmu biomedis itu apa aja, dan ya visi misinya juga nih teman-teman muda udah dijelaskan semuanya teman-teman muda. Dan untuk terakhir deh nih ya dok, sebagai penutupan dok, mungkin boleh dokter kasih closing statement ataupun kesimpulan dari promosi Penmaru S2 Ilmu Biomedis ini dok. Ya, terima kasih Mbak Rara. Jadi mungkin saya di sini mengajak anak-anak muda ya yang untuk bergabung di program studi ilmu biomedis Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ya, walaupun dengan bidang keilmuan yang sesuai tadi ya Mbak, yang sudah disebutkan, baik itu dari dokter umum, dokter hewan, ataupun dokter gigi, ataupun dari S1 kedokteran dan kesehatan lainnya, serta dari ilmu hayati. Ayo kita ramai-ramai bergabung di Prodi S2 Ilmu Biomedis yang tujuannya adalah kita menciptakan, melahirkan seorang pendidik, seorang peneliti maupun seorang auditor yang profesional di bidangnya dan berdasarkan nilai-nilai Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Nah, selain itu juga ayo segera mendaftar mumpung masih ada kesempatan, dan saat ini kita masih bebas tes serta bebas
biaya pendaftaran ya Mbak Rara. Untuk kegiatan pendidikannya sendiri, pembelajarannya sendiri, ilmu biomedis ini berkisar antara 2 tahun, lebih kurang 2 tahun Mbak Rara, sampai dengan menyelesaikan tugas akhirnya adalah tesis. Dengan di Fakultas Kedokteran UMSU ini banyak sekali pendukungnya ya, fasilitas pendukungnya yang bisa nanti membantu teman-teman atau anak-anak muda yang sedang belajar ini untuk mencapai target pembelajarannya seperti itu. Oh, satu lagi nih Dok, kalau untuk batas pendaftarannya hampir kelewat ya. Batas pendaftarannya nih Dok. Ya, untuk batas pendaftarannya kita untuk semester ganjilnya ini ditutup sampai bulan Oktober, Mbak. Oke, masih lama ya Dok ya. Jadi nanti di awal Oktober itu kita sudah tutup, kemudian nanti akan ada pembukaan lagi rencana di gelombang keduanya untuk semester genapnya. Kita buka di bulan November sampai di bulan Februari 2023. Oke, pokoknya di semester ganjil ini sampai nanti ya di bulan Oktober nanti ya Dok ya. Kita anak muda dan ya itu tadi ya perbincangan singkat kita ini untuk promosi Penmaru S2 Ilmu Biomedis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mumpung nih teman-teman muda masih ada waktu untuk pendaftarannya ya, ini sampai di bulan Oktober untuk semester ganjil ini sendiri teman-teman muda. Dan ya berhubung ini juga yang ada yang baru-baru gitu ya dari ilmu kedokteran dari kedokteran di UMSU, Fakultas Kedokteran di UMSU itu ada ilmu biomedis teman-teman muda, di mana tadi terdapat 4 peminatan dari jurusan ilmu biomedis ini sendiri, di mana ada farmakologi, fisiologi, histologi, dan biokimia, di mana untuk pendidikannya sendiri ini ditargetkan 2 tahun ya Dok untuk segera selesai teman-teman muda. Oke deh teman-teman muda, sepertinya kini sudah saatnya Rara bersama dengan Dr. Isra ini pamit dari ruang dengar teman anak muda dalam program Warkop edisi spesial Penmaru ya teman-teman muda di pagi hari ini. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan Rara di sini beserta juga dengan Dr. Isra. Kita ketemu lagi di lain waktu apabila diberikan kesehatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rara pamit dari ruang dengar teman anak muda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.